BTTH Kaisar Api, episode 131. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dentang, pintu dibuka perlahan. Apa yang muncul di hadapan Xiaoyan sebenarnya adalah sebuah ruangan penuh dengan debu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah berjalan beberapa langkah, ia menggaruknya dengan tangannya. Tak disangka, debunya sangat tebal. Sekilas, ia tahu tak seorang pun mengganggunya sepanjang tahun. Aneh, pintu luar rumah ini sangat bersih, kenapa di dalam banyak sekali debu? Sepertinya tidak pernah diganggu sepanjang tahun. Xiaoyan berpikir sejenak, dan ternyata tidak ada orang yang masuk ke sini. Rumah itu sangat luas. Di aula utama, terdapat jalan di tengahnya. Terdapat 10 kursi di kedua sisi jalan. Di aula pertama, di atas yang tinggi, terdapat 2 kursi emas. Di belakang kursi emas itu, ada dinding dengan lukisan yang sangat indah tergantung di dinding. Isi lukisan itu adalah sebuah kuali yang sangat besar. Di dalam kuali, ramuan seukuran buah lengkeng tampak begitu nyata sehingga jika dilihat sekilas, orang-orang seolah tahu bahwa ramuan itu adalah ramuan obat. Apa itu? Saat Xiaoyan sedang mengamati aula kayu, Sanyao tiba-tiba merasa sedikit ragu, lalu mengangkat tangan gioknya sedikit dan menunjuk ke sebuah kotak di depannya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi kotak ini benar-benar membuat Sanyao merasa pusing. Xiaoyan mengikuti arahan Sanyao dan menemukan bahwa di atas meja kayu di antara 2 kursi emas, sebuah kotak perlahan berdiri di atasnya. Kotak itu kira-kira seukuran lengan seseorang, tetapi karena terlalu banyak debu, bentuk kotak itu tidak lagi terlihat. Yang terlihat hanyalah garis luar yang pada dasarnya sama dengan kotaknya. Ayo kita pergi dan melihat, kata Xiaoyan setelah melihat ini. Ini sangat berbahaya. Sanyao langsung menarik baju Xiaoyan, dan Bei menggigit bibirnya. Berbahaya. Xiaoyan cukup bingung. Menurut persepsinya tentang kekuatan jiwa, sepertinya tidak ada bahaya di sini, tapi kenapa Sanyao berkata begitu? Hei, aku hanya seorang penjahat, jangan harap aku akan melakukan apapun. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini. Adik kecil Xiaoyan hanya berjanji untuk memberiku pil obat yang sudah dimurnikan, katanya. Para pekerja dan kapitalis tidak meremehkan harta karun di sini, jadi mereka tidak akan merebutnya darimu. Karena itu, tugas si penyiksa ular hanyalah untuk melindungi Xiaoyan. Begitu mereka keluar dari pegunungan gurun ini, transaksi akan dihentikan. Wajar saja, Xiaoyan merasa agak lucu. Mengapa ular siksaan ini sekarang begitu rakus akan hidup dan takut mati? Jangan masuk, ini organ. Ketiga Xiaoyan perlahan berdiri di pintu, tetapi suara Long Yi tiba-tiba terdengar. Organ. Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Sudah beberapa menit sejak dia memasuki pintu aula kayu itu. Xiaoyan tidak merasakan fluktuasi dendam sedikit pun, jadi dia berhenti di pintu. Benar sekali, itu agensinya. Jadi, kupikir, bukan berarti belum pernah ada orang di sini sebelumnya. Hanya saja aku takut dengan institusi ini, kata Long Yi perlahan. Sanyao, tahukah kamu apa rahasia di balik 10 kursi kayu dan kursi emas ini? Xiaoyan langsung bertanya setelah merasa tidak mendapatkan hasil apapun. Entahlah, tapi aku bisa merasakan benda-benda ini hidup. Setelah Sanyao selesai berbicara, ia tiba-tiba mengangkat alisnya dan menatap 10 kursi kayu dan emas di depannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ular Sing secara alami menyadari keraguan Sanyao dan Xiaoyan, dan langsung bertanya. Aku di sini, aku tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Aku ingin mencobanya, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Meski terkesan ada misteri tersembunyi di sini, namun dengan karakter Xiaoyan, wajar saja ia tidak akan mudah menyerah. Aku juga, kata Sanyao bersemangat. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Ular Sing mendengar kata-kata itu dan tertawa. Meskipun tampaknya ada beberapa rahasia tersembunyi di aula ini, itu tidak terlalu mengancam bagi ular Sing yang memiliki kekuatan sempurna Kaisar Do Bintang 8. Ngomong-ngomong, Sanyao, apa atribut Do Kimu? Tepat saat dia hendak memulai, Xiaoyan bertanya dengan nada ingin tahu. Sepertinya itu berasal dari sistem air, kata Sanyao samar-samar. Apakah sistem air? Hati-hati nanti, kalau ada apa-apa, segera pergi, kata Xiaoyan kepada Sanyao dengan suara berat. Sanyao ini mengemban misi menghidupkan kembali klan ikan Tianmu, jadi Xiaoyan tentu saja lebih banyak membantu. Ya, Sanyao menjawab, lalu perlahan menatap aula di depannya. Ayo pergi. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam lalu melangkah perlahan. Jerawat. Tepat saat Xiaoyan mengambil langkah pertama,
suara agung tiba-tiba datang dari lukisan itu. Mereka yang memasuki rumah besar ini telah dikurung oleh kayu selama ribuan tahun. Suara agung itu perlahan kembali ke aula, dan kemudian hati Xiao Yan sedikit bergetar, dan tubuhnya berguncang hebat karena energi pertempuran. Batuk-batuk-batuk, sungguh paksaan yang mengerikan. Xiao Yan menahan paksaan kejam dari segelintir orang itu, lalu melangkah maju perlahan, tanpa bergeming sedikit pun karena suara itu. Xiao Yan masih 10 langkah lagi untuk memasuki 10 kursi kayu itu. Ia menggertakkan gigi dan melangkah maju, satu gigitan demi satu gigitan. Xiao Yan sedang berjuang keras. Di satu sisi, ada nada paksaan yang sangat tirani dalam suaranya. Kekuatan Xiao Yan baru berada di tahap awal Dou di bintang 5, jadi perlawanannya terlalu mengerikan. Sedangkan San Yao dan hukuman ular, keduanya relatif baik. Aku bisa melakukannya. Tidak perlu. Tepat ketika Xiao Yan ingin memberi sedikit tekanan pada San Yao mengangkat wajahnya yang keras kepala dan menolak pertunjukan bagus Xiao Yan. Sepertinya klan Tian Muyu memang hebat. Xiao Yan pun perlahan merasa lega. Lagi pula, Xiao Yan sempat khawatir San Yao baru saja bangun dan belum terbiasa menggunakan kekuatan, tapi sekarang sepertinya Xiao Yan lah yang terlalu banyak berpikir. Setiap kali kau memasuki aula kayu ini, kau akan dihalangi oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh Master Kayu Gila Abadi. Tentu saja, ada alasan mengapa aku disempurnakan olehnya. Namun, anak-anak ini ternyata mampu menahan fluktuasi yang mengerikan ini. Sepertinya isi kotak itu bisa ditemukan, jadi aku akan menunggu. Sosok Sisi perlahan keluar dari aula kayu, muncul dari kehampaan. Sialan, fluktuasi yang mengerikan. Setelah Xiao Yan dan ketiganya menghabiskan beberapa menit, mereka hanya bisa menahan tekanan suara mengerikan itu. Setelah pertarungan, Xiao Yan dan yang lainnya berhenti di depan kursi kayu di aula kayu. Saat ini, mereka dapat melangkah ke organ ini hanya dengan satu langkah. Sepertinya aku punya solusi. Mungkin karena Xiao Yan baru saja mengkhawatirkan San Yao, jadi sikap San Yao terhadap Xiao Yan sekarang sangat baik. Apa yang bisa kulakukan? Xiao Yan sangat gembira mendengar kata-kata itu. Lagi pula, di sini, hanya mengandalkan intuisi, Xiao Yan bisa merasakan bahwa itu terlalu berbahaya. Jika ada cara yang lebih sederhana dan aman, Xiao Yan pasti tidak akan mengambil risiko. Anda mungkin tidak percaya metode ini, tapi ini benar. Karena aku bisa menemukan kekuatan di Manor dan Manor ini, sepertinya aku bisa menyerap sebagian darinya. Setelah San Yao selesai berbicara, tatapan aneh melintas di matanya. Apakah istana ini juga peri? Xiao Yan mendengar kata-kata San Yao dan sepertinya teringat sesuatu yang dikatakan tuannya, Raja Naga Emas, dan tiba-tiba berteriak. Apakah itu peri? Mungkin. Ketika saya berada di Hubo di luar, saya samar-samar merasakan sebuah panggilan. Sejak saya datang ke Manor ini, saya memiliki hubungan yang erat dengan Manor ini, kata San Yao pelan. Baiklah kalau begitu, coba saja dan lihat apakah berhasil. Meskipun Xiao Yan terkejut, dia tidak sempat memikirkan apakah Manor itu adalah senjata abadi atau semacamnya. Karena Xiao Yan saat ini, pupil matanya menyusut rapat, penuh dengan panas yang menyengat, dan matanya tertuju pada kotak berdebu di 2 kursi emas di depannya. Aku akan mencobanya, kata San Yao lirih, lalu memejamkan mata dan berusaha sekuat tenaga berkomunikasi dengan koneksi di hatinya. Apa hubungan antara klan Tian Muyu dan Master Abadi Kayu Gila? Dia bahkan memberinya setengah kendali atas mansion. Di suatu tempat di kehampaan tempat Muting berada, sebuah kejutan kecil terdengar, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Xiao Yan. Ini, batu giok ular menggunakan kekuatan itu. Di halaman belakang, meskipun roh ular terikat, hal itu sama sekali tidak memengaruhi penggunaan ki pertempurannya. Roh ular itu juga menutup matanya, lalu berusaha keras berkoordinasi dengan San Yao untuk memobilisasi koneksi sekecil apapun di tubuhnya. Sepertinya ada sesuatu di sini. Xiao Yan melirik keluar pintu sambil berpikir, tetapi tidak menemukan apapun, lalu bergumam. Huhuhu, dengan upaya San Yao dan roh ular untuk berkomunikasi dan memobilisasi kontak sekecil apapun dengan Manor, di aula, di atas 2 kursi emas, jejak samar energi muncul. Di sebelah kiri, ada cahaya biru dan merah redup, dan di sisi lain, ada cahaya merah dan kuning di seluruh tubuh. Ini, saat berikutnya, banyak butiran keringat muncul di dahi San Yao. Xiao Yan terkejut. Karena saat ini Xiao Yan, api baru yang telah menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan tanpa terkendali, dan kemudian menatap dengan ganas cahaya merah kuning di depannya. Apakah itu benar-benar api suci? Tatapan mata Xiao Yan menjadi sayu, dan ucapannya menjadi sangat lambat. San Yao, San Ling, akhirnya kalian sampai.
Sebuah suara bagai banjir muncul di aula. Suara ini, bagaimana mungkin ada perasaan yang familiar, ucap Sanyao dan Snake Spirit dalam hati mereka. Bum bum bum, detik berikutnya, di atas dua kursi emas, dua sosok ilusi yang tersusun dari sinar cahaya perlahan muncul. Yang di sebelah kiri mengenakan pakaian apoteker. Sekilas, ia tahu bahwa pakaian sang alkemis sangat luar biasa, dan samar-samar terpisah dari eksplorasi kekuatan jiwa Xiao Yan. Pria ini mengenakan pakaian apoteker. Ia tampak seperti pria parubaya. Ia tampak sangat energi, alisnya berkerut, dan senyum di pipinya perlahan menatap Xiao Yan dan yang lainnya. Tekanan Wu membuat Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Di sisi lain, ada juga seorang pria parubaya. Pria itu diselimuti api merah kuning, tetapi Xiao Yan sedikit terkejut karena ada tanah yang sangat halus di atas api merah kuning itu. Sepotong batu dipegangnya, dan aura mengerikan langsung meledak di antara alisnya. Pamanmu, entah kenapa, setelah melihat keduanya di kursi emas, Sanyao berbicara langsung, seolah-olah dia tidak bisa menahannya. Senang rasanya bangun. Pria berpakaian alkemis itu melirik Sanyao dengan puas. Sepertinya ada aura familiar di tubuhmu. Apoteker itu menatap Xiao Yan sesaat kemudian, lalu berbicara perlahan. Gudong. Dengan suara keras, keong Xiao Yan, yang sudah dimasukkan ke dalam cincin pengumpul, perlahan terbang menuju apoteker. Ini, barang Yuxuan, kan? Sosok api di samping berkata perlahan, sambil menatap kerang yang melayang di atas, dia berkata dengan terkejut. Itu benar-benar miliknya, sepertinya mereka juga tidak bisa melarikan diri dari keluarga Fu. Sang alkemis berbisik kembali ke sosok api, diikuti oleh. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak benda pada anak ini? Sang alkemis tampaknya telah melihat seluruh tubuh Xiao Yan dan berbicara perlahan, dengan kebencian yang tak terhitung jumlahnya dalam suaranya. Ini, mungkinkah pemilik rumah ini? Hati ular Sing terkejut, karena kekuatan hukuman ular telah mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8, selama Anda melangkah, Anda dapat maju ke Kaisar Do Bintang 9, tetapi meskipun begitu, dengan kekuatan hukuman ular, ketika menghadapi bayangan di dua kursi emas, perasaan tidak penting menyebar ke seluruh tubuh. Apakah ini pemilik rumah bangsawan itu? Saya khawatir kekuatan ini berada di puncak Dodi. Tapi kekuatan puncak Dodi jauh lebih kuat daripada Qintian dari keluarga kerajaan Xuanling. Perasaan itu muncul, sedangkan untuk orang ini, aku khawatir hanya Seng Yan yang legendaris yang memiliki kekuatan untuk membuat api aneh di tubuhku ini takut. Saat berikutnya, Xiao Yan menoleh dan menatap sosok yang terbungkus api, sangat panas, katanya. Wah, kenapa kamu membawa sesuatu dari Yuxuan? Mungkinkah kamu? Saat berikutnya, sang alkemis tiba-tiba meminumnya. Apoteker berkata demikian karena ketika Xiao Yan muncul tadi, kekuatan jiwa apoteker yang besar merasakan keberadaan Long Yi di tubuh Xiao Yan. Ditambah lagi api aneh itu, inilah mengapa adegan ini terjadi sekarang. Senior, kurasa kau salah paham. Keong ini adalah token pelantian Muyu mereka, jadi anak itu tidak akan menggantikan senior Yuxuan dan bertanggung jawab untuk menyerahkannya kepada Sanyao, kata Xiao Yan. Bertanggung jawab atas transfer? Kurasa tidak, Kak. Bagaimana kalau kita cabut saja jiwa anak ini dan tanyakan apakah yang dikatakannya benar atau tidak? Sosok api itu tersenyum. Baiklah, kuserahkan padamu. Sang alkemis berkata pelan, lalu berhenti menatap Xiao Yan. Tetapi diam-diam berkata kepada sosok api itu, hati-hati, cobalah lihat kepribadian orang ini. Lagi pula, kau punya begitu banyak hal di tubuhmu, jika hatimu baik, itu layak kau percayai. Sanyao, milikmu seharusnya baru saja bangun. Ambillah, ini token pelantian Muyumu. Setelah apoteker selesai berbicara, ia melemparkan kerang itu langsung ke arah Sanyao. Saya tidak mau, benda ini sudah milik kakak Xiao Yan. Kalau bukan karena dia, aku khawatir aku masih tertidur lelap sekarang. Jadi, siapa kamu? Sanyao merasa ada yang salah pada awalnya, meskipun kedua orang di depannya bertemu ketika dia masih sangat muda, dan gambaran mereka saat ini sangat samar, tetapi Sanyao tahu bahwa keduanya sama sekali tidak seperti itu. Jadi sekarang hanya ada dua kemungkinan. Dua ini kemungkinan besar palsu. Sedangkan tipe yang satunya lagi, Sanyao tidak percaya, itu godaan. Silakan, coba kekuatan anak ini. Setelah apoteker selesai berbicara, dia mengabaikan kata-kata Sanyao dan langsung berbicara. Sosok api itu setuju, lalu bangkit sedikit dan menyerbu ke arah Xiao Yan. Bajingan, Xiao Yan mengumpat dalam hati. Xiao Yan tidak tahu apakah identitas kedua orang di depannya itu benar atau tidak, tetapi satu hal yang pasti, kekuatan api pada sosok api ini pastilah kekuatan api suci. Kekuatan api suci ini benar-benar menekan kekuatan api aneh di tubuh Xiao Yan.
Sudahlah. Xiaoyan tidak tahu apa yang sedang dilakukan sosok api itu, jadi ia harus waspada. Api di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, dan lingkaran api terus bermunculan. Sosok itu bergerak cepat, berusaha menghindari serangan sosok api itu. Bang bang bang. Namun, sosok api itu bahkan lebih aneh lagi. Begitu sosok itu bergerak, ia langsung menghantam Xiaoyan. 3 suara datang, dan Xiaoyan terkena sosok api di tubuhnya. Di tempat yang kena, api merah kuning sedikit membakar, dan bahkan dengan isolasi api miliknya sendiri, Xiaoyan merasakan sakit yang menusuk hingga ke tulang-tulangnya. Brengsek, apa-apaan api suci ini? Xiaoyan bisa merasakan bahwa api suci ini jelas tidak bercanda. Meskipun tingkat serangan ini tidak cukup untuk membunuh, itu dikombinasikan dengan kekuatan api suci yang mengerikan. Yan diam-diam mendecak lidahnya. Terlebih lagi, Fen Jue dalam tubuh Xiaoyan cukup rakus, rasanya ingin melahap api ini. Bahkan api aneh di tubuh Xiaoyan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, mencoba bersaing dengan api suci ini. Kekuatan api suci merah kuning baru saja menyerbu tubuh Xiaoyan, dan Xiaoyan hanya bisa merasakan bahwa entah itu penguasa api kuno yang aneh di belakangnya, jimat pemakan jiwa di tubuhnya, atau bahkan binatang api di lautan ki pertempuran di tubuhnya, ada semburan api. Napas ketakutan. Terlalu lambat, sosok api itu keluar dan langsung menyerang Xiaoyan. Batuk, batuk. Xiaoyan terkejut, tampaknya kekuatan api suci ini jauh dari apa yang bisa dia tangani sekarang. Terlalu lambat, apalagi tubuhku atau masa kejayaannya. Kalau kau bahkan tidak bisa lulus uji kekuatan di bidangku, kau akan kehilangan muka latihan di tubuhmu. Kalau kau tak bisa mengalahkanku, lebih baik kau segera pergi. Suara meremehkan perlahan keluar dari mulut sosok api itu. Keluar. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kilatan api muncul di pupil matanya, dan seketika api yang menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda di tubuhnya, seolah-olah dia telah bertemu sesuatu yang sangat marah, suhunya meningkat tajam. 3 transformasi misterius Skyfire. Dengan raungan, sebuah rune misterius perlahan muncul di dahi Xiaoyan, dan sesaat kemudian, aura Xiaoyan tiba-tiba meroket. Dalam waktu singkat, ia telah meroket ke level penyempurnaan Kaisar Do Bintang 5. Benda ini, kenapa semakin kau melihatnya, benda ini semakin terlihat familiar. Mungkinkah tanda ini? Sang alkemis di samping menatap rune misterius di dahi Xiaoyan, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Bagaimana anak ini bisa memiliki benda seperti ini? Sosok api itu juga menyadari ada yang salah. Tanda ini, hanya satu ras di dunia 1000 besar yang memilikinya. Demi dunia 1000 agung, ras itu mengorbankan dirinya sepenuhnya. Dengan kekuatan satu ras, ia telah berperang melawan banyak sekali ras jahat asing. Banyak orang kuat di dunia 1000 agung sangat berterima kasih kepada ras ini. Ras ini adalah klan Xiao. Wah, dari mana asal tanda di dahimu? Meskipun sosok api itu sudah menebak, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Batuk-batuk-batuk, bukankah kau seharusnya tahu? Xiaoyan terbatuk beberapa kali dengan keras, karena begitu 3 transformasi misterius api surgawi dilepaskan, garis keturunan klan Xiao terekspos tak terkendali. Xiaoyan tidak tahu apa fungsi dari tanda klan ini, tetapi Xiaoyan tahu satu hal, yaitu, rune ini memiliki beberapa rahasia lain, atau ada beberapa kekuatan lain dalam tanda klan ini, tetapi Xiaoyan saat ini tidak memiliki kekuatan itu, jadi dia tidak dapat menemukan keistimewaan rune ini sama sekali. Wah, meskipun rune di tubuhmu tidak bisa dipalsukan, kau tahu begitu kau mengungkapkan rune ini, kau akan mati. Sosok api itu membuka mulutnya sedikit, tetapi hatinya sangat terkejut. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Seperti yang dikatakan sosok api, pola klan Xiao ini tidak dapat dipalsukan, dan setiap pemiliknya mungkin merupakan keturunan klan Xiao. Tunggu, bukankah klan Xiao terjebak oleh mereka? Bagaimana mungkin kau? Kekuatan seorang kaisar petarung bintang 5 saja tidak mungkin. Sesaat kemudian, sosok api itu seakan teringat sesuatu, dan tiba-tiba meminumnya. Aku dari alam yang lebih rendah, kata Xiaoyan dengan tenang. Alam yang lebih rendah, pantas saja, kata sosok api itu lega. Setelah sosok api itu selesai berbicara, serangan di sekujur tubuhnya menghilang, lalu dia berkata kepada alkemis di sebelahnya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lupakan saja, masalah ini sudah selesai. Anak ini mungkin bisa membantu kita. Setelah berpikir lama, sang alkemis berbicara perlahan. Keluarga Xiao pasti punya temperamen yang baik. Aku baru saja memeriksa tubuh anak ini dan menemukan bahwa anak ini bersembunyi. Dia tidak hanya mengembangkan ki bertarungnya hingga tahap awal Do di bintang 5, tetapi juga mengembangkan kekuatan jiwanya hingga puncak tingkatan manusia biasa kaisar.
Dan api yang samar-samar menakutkan itu, kata sang alkemis kepada sosok api itu melalui sebuah suara. Yah, aku juga menemukan bahwa api pada anak ini sangat istimewa, dan ada 23 jenis api. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan api suci, itu juga sangat mengerikan. Kurasa itu karena latihan ini, kata sosok api itu. Memang, saya pikir orang dewasa itu sepertinya sudah menguasai teknik ini sejak awal. Dengan kekuatan satu orang, dia melawan 3 ras jahat asing dan keluar dari tubuhnya. Karena anak ini bisa menguasai teknik itu pun disetujui. Apoteker itu berbicara perlahan. Oke, semuanya terserah padamu. Sosok api itu tahu karakter tuannya. Meskipun sangat damai, ia tidak ceroboh dalam bertindak. Nak, kau bisa menyingkirkan benda-benda yang ada di tubuhmu, kata sosok api itu. Apa-apaan mereka berdua? Tanya Xiaoyan heran, tetapi ia tetap menyembunyikan tanda klan dan apinya. Lagi pula, Xiaoyan tahu bahwa meskipun mereka berdua hanyalah klon energi, membunuh Xiaoyan tentu tidak akan sulit. Sanyao, di mana Sanling? Apoteker itu sudah punya rencana, jadi dia berbicara sedikit kepada Sanyao. Apakah namanya Sanling? Saat kami baru saja memasuki rumah besar ini, Sanling dibawa pergi oleh suatu kekuatan. Tapi aku merasa Sanling seharusnya masih berada di rumah besar ini. Sanyao perlahan mengambil kerang dan berbicara. Tepat setelah mengambil kerang itu, Sanyao terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan jiwa yang selama ini ditempati oleh Xiaoyan dalam kerang itu lenyap. Dalam kasus ini, Sanyao juga bisa menjadi pemilik baru keong ini. Sebelumnya, alasan mengapa keong terbang ke Xiaoyan adalah karena keong tersebut menyerap kekuatan jiwa Xiaoyan untuk memberi makan dirinya sendiri, sehingga keong tersebut cukup bersahabat dengan Xiaoyan. Namun, kini berkat teknik apoteker, keong tersebut telah kembali ke keadaan semula. Bagaimanapun juga, keong ini adalah token klan Tianmuyu, dan seharusnya berada di tangan Sanyao. Benda itu, benar-benar sebuah kutukan. Mendengar kata-kata itu, sang alkemis tentu saja tahu apa yang Sanyao bicarakan, jadi dia berkata, "Pamanmu, apa itu?" Sanyao tak dapat menahan diri untuk berkata, "Benda itu, pasti prototipe pil obat abadi kelas 4 yang kutinggalkan." Suara apoteker itu terdengar seperti guntur yang menggelegar di aula kayu. Apakah ini pil obat tingkat 4 tingkat abadi? Bibir kering Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk menggeliat beberapa kali. Wah, bagaimana? Apa kamu tertarik? Apoteker itu tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan tatapan jahat dan berkata sambil tersenyum. Senior, kamu kenapa? Xiaoyan tampak bingung, jelas-jelas bingung dengan tindakan sang alkemis dan sosok api tadi. Bukan apa-apa, aku hanya ingin menguji kekuatanmu, kata apoteker itu dengan tergesa-gesa. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tiba-tiba tercengang. Kenapa alkemis dan sosok api itu seperti ini barusan? Ternyata ada hubungan semacam itu. Saat ini, itu masih belum cukup. Sang alkemis tampaknya tidak membenci Xiaoyan, jadi dia berkata. Terlebih lagi, dengan keterkejutan rune Xiaoyan dari keluarga Xiao, sang alkemis juga menatap Xiaoyan secara langsung. Baiklah, klon energi ini akan segera menghilang, jadi aku akan membuatnya singkat. Rumah bangsawan ini adalah artefak abadi yang memiliki kebijaksanaan spiritual. Ini adalah sedikit perhatian dariku untuk kalian, Sanyao dan Sanling. Setelah sang alkemis selesai berbicara, ia menatap Sanyao dengan ramah. Saat suara apoteker itu mereda, Sanyao jelas merasakan bagian dalam tubuhnya terasa lebih dekat dengan sesuatu. Lagi pula, kotak di depanku ini semacam benda yang memelihara kekuatan jiwa. Kalau kau mendapatkannya karena keberuntungan, kau akan sedikit sibuk. Tapi apakah kau bisa mendapatkannya atau tidak, itu terserah padamu, kata sang alkemis dengan sangat mendalam. Ketika Sanyao mendengar ini, dia tampak berpikir. Xiaoyan samar-samar menebak, wah, aku tahu kamu punya banyak sekali api di tubuhmu, pasti ada hubungannya dengan latihanmu, jadi aku tidak akan menutupinya lagi. Jika kau menginginkan api suci, datanglah ke puncak pegunungan gurun. Di mana rahasia dan api suci yang ingin kau ketahui? Sosok api itu mengandung sedikit suara arogan, yang perlahan mengguncang hati Xiaoyan. Setelah sosok api selesai berbicara, energi lemah sang alkemis meledak dalam sekejap, lalu berubah menjadi jejak cahaya, dan sepenuhnya menghilang di aula kayu. Ternyata ada api suci di pegunungan gurun ini. Nada bicara Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi dia cukup percaya pada apa yang dikatakan sosok api itu. Seharusnya tidak salah, rumah besar ini sangat dekat dengan puncak pegunungan gurun. Aku bisa merasakan aura yang membakar. Itu pasti api suci, tapi ada dua aura lainnya. Satu sangat kuat, yang membuatku merasa tidak nyaman, dan yang lainnya sangat jahat.
Jika aku menduganya dengan benar, itu pasti ras jahat ekstrateritorial. Long Yi perlahan memberitahu Xiao Yan. Yan suci dan ras jahat asing. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah. Meskipun hatiku terkejut sekaligus senang, namun hatiku juga merasa sangat berat. Seng Yan dan ras jahat asing hidup berdampingan, kemungkinan besar ada beberapa keberadaan rahasia di lapisan paling atas pegunungan gurun ini. Dengan menghilangnya sosok api dan apoteker, aula kayu kembali tenang seperti sedia kala. Sedangkan 10 kursi kayu dilepaskan oleh apoteker di bawah hubungan misterius antara Sanyao dan apoteker. Senior tadi bilang kotak ini adalah sesuatu yang menyehatkan jiwa. Aku tidak tahu apa itu. Mata Xiao Yan agak panas, dan jantungnya terus berdetak. Yan masih bisa merasakan detak jantungnya. Jangan khawatir, aku tentu saja tidak akan berkelahi denganmu untuk hal itu. Ular itu juga menyadari tatapan tajam Xiao Yan, dan langsung ingin menjernihkan hubungan mereka, jadi dia berkata, "Meskipun saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak ini, untuk pengembangan jiwa, kecuali bagi para alkemis dan sejumlah kecil orang yang mengolah kekuatan jiwa, harta yang diperoleh orang biasa untuk memelihara jiwa tidak banyak berguna, karena pengembangan jiwa tidak ada gunanya, satu yang ceroboh, akhirnya akan menjadi abu, jadi Snake Punishment pasti tidak akan berkonflik dengan Xiao Yan untuk hal semacam ini, lagi pula Snake Punishment masih ingin mengandalkan pil obat yang bekerja sama dengan Xiao Yan, untuk menyerang Jiuxing Dodi. Lihat, aku juga tidak tertarik," kata San Yaobei langsung dengan bibirnya yang bergerak. "Terima kasih." Xiao Yan tak kuasa menahan perasaan hangat ketika mendengar mereka berdua. Meskipun benda ini sebenarnya tidak terlalu berguna bagi mereka berdua, karena mereka berdua bisa menyerah dengan sukarela, itu berarti Xiao Yan dan mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Hubungan mereka cukup harmonis. "Baiklah, jangan canggung," adik kecil Xiao Yan masih naik dan melihat apa benda ini. "Kalau tak punya mulut penuh, kau bisa menikmatinya," kata ular Sing sambil tersenyum. Meskipun ia mengorbankan kesempatan untuk berkompetisi, menambah pengetahuannya selalu merupakan hal yang baik. "Oke." Xiao Yan tertawa terbahak-bahak, lalu segera melilitkan kekuatan jiwanya, dan berjalan menuju kotak di antara 2 kursi emas. Alasan mengapa Xiao Yan membungkus kekuatan jiwanya adalah untuk mencegah terbukanya organ secara tiba-tiba, yang akan membuat Xiao Yan tidak nyaman, jadi itu juga untuk berjaga-jaga. Melangkah. Xiao Yan baru saja mengambil langkah pertama dan tiba di kursi kayu pertama dari 10 kursi kayu. Ia sangat waspada, tetapi tidak ada gerakan. Ia sedikit memiringkan kepalanya. Xiao Yan langsung merasa lega dan melangkah maju. Melangkah maju. 1 langkah. Langkah kedua. 10 langkah. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan datang ke depan kursi emas, dan kemudian murid-muridnya melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jejak napas di 2 kursi emas tempat sang alkemis dan sosok api baru saja duduk, tampaknya benar-benar menghilang. Mengapa ada begitu banyak debu di dalam kotak ini? Saat berikutnya, pupil mata Xiao Yan terfokus pada kotak yang terletak di antara 2 kursi emas. Saat jarak semakin dekat, Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah sebuah kotak yang panjangnya sekitar 3 meter. Kotak itu berbentuk persegi, tetapi saat ini, lapisan debu tebal menutupi permukaan aslinya. Benda ini seharusnya disegel, dan metode penyegelannya cukup cerdik. Xiao Yan berseru pelan. Sekilas saja, Xiao Yan sudah cukup melihat keistimewaan kotak ini. Karena hanya menyegelnya saja, dengan kekuatan jiwa yang besar di dalamnya, kekuatan yang dibutuhkan sudah sangat besar. Xiao Yan yakin dia tidak akan bisa melakukannya sekarang. Brumbling, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya pelan-pelan, lalu dengan lembut menyapu kotak berdebu itu. Hanya dengan menyentuh kotak berdebu itu, suatu kekuatan besar menyebar ke seluruh tubuh. "Tidak bagus," teriak Xiao Yan dengan keras, dan ki pertempuran serta kekuatan jiwa yang menyilaukan di sekujur tubuhnya langsung meledak keluar dari tubuhnya. "Ah!" Jeritan terdengar seketika, dan tatapan Xiao Yan sedikit teralihkan. Jelas, tepat ketika Xiao Yan menyentuh debu di kotak itu dengan telapak tangannya, kekuatan jiwa yang mengerikan langsung keluar dari kotak itu. Ledakan itu membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Namun, Xiao Yan juga seorang alkemis dengan kekuatan jiwa puncak alam kaisar. Detik berikutnya, auranya kembali normal. Seketika, kekuatan jiwa yang besar itu terus menahan fluktuasi jiwa yang memancar dari kotak itu, dan telapak tangannya dengan cepat menyapu debu. Dengan gerakan cepat Xiao Yan, debu di kotak itu perlahan menghilang, dan warna aslinya segera terungkap. Saat berikutnya, sosok kosong di luar aula kayu tiba-tiba berbisik aneh, "Ini cairan jiwa. Sialan, Master Abadi Kayu Gila, benar-benar menaruh benda berharga seperti itu di aula kayu ini." Di dalam kehampaan tempat aula kayu itu berada,
begitu sosok itu berkata perlahan, dia tak dapat menahan diri untuk sedikit mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, sosok di kehampaan di luar aula kayu adalah prototipe pil obat tingkat abadi tingkat 4. Meskipun aku tidak tahu mengapa pil obat tingkat keabadian tingkat 4 ini akan berubah menjadi bentuk manusia saat ini, fluktuasi samar yang keluar dari tubuhnya saat ini tampaknya cukup untuk mencapai Kaisar Do bintang 9. Kekuatannya sungguh mengerikan. Meskipun pil obat kelas 4 tingkat abadi telah lama mengetahui bahwa ada benda-benda berharga di rumah besar ini, mereka tidak pernah menyangka benda itu akan berada di aula kayu ini. Alasan dia membiarkan kotak itu ada di kursi emas adalah karena kursi emas itu adalah formasi, dan formasinya cukup bagus. Bahkan jika itu pil obat abadi kelas 4 miliknya, itu sudah cukup untuk melukainya dengan serius, jadi maafkan aku. Karena dia, kenapa dia tidak berani menembak dengan gegabah, jadi dia terus membiarkannya begitu saja. Tanpa diduga, Sanyao datang ke sini bersama manusia setelah bangun tidur, dan ingin mengambil semua barang paling berharga yang ada di rumah besar dan istana ini. Dengan cairan jiwa ini, aku khawatir aku bisa sepenuhnya menyingkirkan tubuh pil obat dan berubah menjadi manusia sungguhan. Lagi pula, aku adalah bentuk embrio pil obat, dan itu masih belum sempurna. Sosok di kehampaan itu perlahan selesai berbicara, lalu bergerak, dan diam-diam memasuki aula kayu. Apa? Sepertinya ada pergerakan di luar pintu, apakah ini ilusi? Mata indah Sanyao berbalik lurus, dan melalui pintu kayu, dia samar-samar melihat sebuah ruangan yang sedikit bergetar. Lupakan saja, itu pasti ilusi, benda itu seharusnya ada di halaman belakang. Sanyao menggelengkan kepalanya sesaat kemudian, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hanya dengan sedikit koneksi antara diriku dan rumah besar ini, aku merasa ada sesuatu yang bercampur di aula kayu ini, tetapi bukankah benda itu selalu ada di halaman belakang? Suasana halaman belakang yang kuat mungkin terpancar dari rumah besar ini. Informasi itu salah, dan Sanyao tidak terlalu memperhatikan. Ini. Telapak tangan Xiaoyan perlahan menyapu debu di kotak itu, dan kemudian gelombang jiwa yang keluar dari kotak itu pun mereda. Digantikan oleh warna perunggu yang agak misterius. Isinya sepertinya bagus. Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Xiaoyan, lalu matanya tertuju pada kotak berwarna perunggu itu. Di atas kotak berwarna perunggu, sekelompok gelombang keriput mengguncang hati Xiaoyan. Apa yang ada di atas kotak ini, apakah itu kekuatan api suci? Xiaoyan terkejut menemukan bahwa di atas kotak ini, terdapat aura mengerikan yang terisolasi dari dunia dan sangat kuat, yang benar-benar mengisolasi kekuatan Xiaoyan. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Xiaoyan tidak percaya pada kata-kata jahat, dan kemudian Fen Jue di tubuhnya tiba-tiba berputar, dan kekuatan api yang sangat besar terus-menerus muncul, sehingga melekat pada Xiaoyan. Bakar aku, kata Xiaoyan lembut. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan api di tubuhnya tercurah seperti banjir terhadap kotak di tangannya. Bum bum bum, kekuatan api yang mengerikan baru saja muncul, dan suhu di aula kayu ini sangat panas, membuat Sanyao dan Snake Sing sedikit terkejut. Bagaimana mungkin kekuatan api pada anak ini begitu mengerikan? Ular Sing terkejut sekaligus kesal. Tidak heran jika hukuman ular seperti ini. Lagi pula, hukuman ular tidak melawan sosok api tadi, jadi wajar saja dia tidak tahu kekuatan api Xiaoyan. Ini, beberapa menit kemudian, kotak itu masih sekeras batu. Xiaoyan sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening dan menatap kotak di depannya. Datang lagi. Saat berikutnya, tubuh Xiaoyan menjadi tenang, digantikan oleh kekuatan jiwa yang besar. Sabu, kekuatan jiwa yang besar mengalir keluar seperti banjir, lalu kotak itu juga beresonansi samar, lalu sedikit bergetar. Ada drama, ternyata pola api pada kotak itu hanya untuk mencegah orang-orang tak terduga. Yang benar-benar membantu adalah kekuatan jiwa. Melihat ini, Xiaoyan langsung gembira. Saat Xiaoyan terus meningkatkan kekuatan jiwanya, bagian atas kotak telapak tangan juga tampak beresonansi, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, kotak itu perlahan terbuka. Ini, cairan jiwa. Dua seruan tiba-tiba terdengar dari atas penguasa kuno api abadi dan dari mulut Xiaoyan secara bersamaan. Cairan jiwa, ini adalah titik masuk bagi para alkemis abadi. Kekuatan jiwa kaisar tidak terlihat dan tidak berwarna, dan dapat dibagi menjadi klon jiwa. Klon jiwa dan tubuh utama memiliki kekuatan yang persis sama, tetapi mereka tidak memiliki kebijaksanaan spiritual dan perlu dikendalikan oleh tubuh utama. Namun, begitu mereka terluka, mereka akan makmur bersama tubuh utama. Tapi begitu kau melangkah ke kekuatan jiwa negeri dongeng, kau bisa memadatkan kekuatan jiwa itu menjadi cairan yang nyata. Cairan jiwa yang kental itu memiliki semacam daya tarik yang membuat banyak alkemis menjadi tergila-gila. Teroboslah jiwa alam kaisar.
Jiwa kaisar juga mempunyai 3 tingkatan, yaitu tingkatan biasa, tingkatan bumi, dan tingkatan surga. Dan peran cairan jiwa inilah yang memiliki peluang besar untuk menerobos kesulitan yang ada dan menerobos ke alam berikutnya. Inilah hal misterius yang menarik banyak alkemis. Akan tetapi, karena kondisi kondensasi cairan jiwa ini cukup keras, hanya sedikit cairan jiwa yang muncul. Lagi pula, jika ingin memadatkan cairan jiwa, hanya seorang apoteker yang kekuatan jiwanya telah mencapai tingkatan surgawi yang dapat secara paksa menarik kekuatan jiwanya sendiri untuk menyatu dan memadatkan, barulah cairan jiwa dapat dipadatkan. Sedangkan untuk apoteker tingkat rendah, dia tidak diragukan lagi adalah hegemon dimanapun dia ditempatkan. Bagaimana mungkin dia mengambil risiko melukai sumbernya untuk memadatkan cairan jiwa? Ini juga menciptakan kelangkaan cairan jiwa. Aku tidak menyangka akan menemukan cairan jiwa di sini. Xiaoyan menatap genangan air bening di hadapannya dengan sedikit semangat membara. Air bening mengalir perlahan di dalam kotak, cukup tenang, tetapi di dalam air itu, kekuatan mengerikan yang membuat Xiaoyan mati rasa di kulit kepalanya perlahan mulai muncul. Itu adalah fluktuasi yang mengerikan. Fluktuasi ini sendiri mungkin bukan sesuatu yang bisa dipadatkan oleh alkemis biasa. Cairan jiwa. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada pemilik pegunungan gurun ini hingga meninggalkan benda berharga seperti itu. Kata Long Yi sedih. Cairan jiwa yang begitu kaya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan tirani para kondensor, tetapi pembangkit tenaga listrik tirani seperti itu telah meninggalkan sesuatu yang begitu berharga. Selain ras jahat ekstrateritorial di pegunungan gurun ini, hati Long Yi terasa lemah. Agak berat, senior, jangan khawatir, karena aku mengambil barang-barangmu, junior ini tentu akan membantumu, kata Xiaoyan perlahan dan hormat kepada 2 kursi emas di sebelahnya. Xiaoyan tahu bahwa dengan cairan jiwa ini, hanya masalah waktu sebelum ia bisa menembus kekuatan jiwa tingkat fana kaisar. Lagi pula, Xiaoyan sudah lama berada di puncak kekuatan jiwa tingkat fana kaisar. Begitu dia berhasil menembus kekuatan jiwa tingkat kaisar fana, maka keterampilan apoteker Xiaoyan secara alami akan mencapai tingkat kaisar peringkat kedua. Seorang alkemis kaisar kelas 2, ini tamu dari sekte kecil. Bahkan sekte super pun harus memperhatikannya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia meremas telapak tangannya sedikit, mencoba untuk menyingkirkan cairan jiwa. Tanpa diduga, sebuah kekuatan nyata datang dari tidak jauh, dan segera merenggut kotak cairan jiwa di tangan Xiaoyan. Hal ini memang disengaja. Sebuah suara menghina terdengar perlahan.